Baik teman, kita akan mempelajari pronoun atau kata ganti benda. Pronoun adalah kata-kata yang digunakan untuk mengganti kata benda, nouns. Kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Dalam bahasa Inggris, pronoun terdiri dari 7 jenis. Hal yang pertama kita pelajari yaitu pronoun atau personal pronoun. Kata ganti yang menunjukkan pada orang atau penamaan. Kata ganti orang ini digunakan sebagai subjek dan objek. Jika I subjek, berarti objeknya menjadi me, yang artinya saya. Begitu juga subjek-subjek lainnya dan objek-objek lainnya. Khusus untuk she dan he, dia perempuan dan dia laki-laki. Maksudnya di sini yaitu dia perempuan itu maksudnya nama perempuan seperti Siska, Veronica, Maya, dan lain sebagainya. Untuk dia laki-laki yaitu nama laki-laki seperti Boy, William, Stephen, dan lain sebagainya. Untuk kata we dan they itu biasanya nama orang lebih dari 2 seperti Tom dan temannya. Kita langsung ke contohnya. Siska bought a new handphone. She loved it very much. Siska membeli sebuah handphone baru. Dia sangat menyukainya. Siska di sini yaitu nama perempuan. Dia atau she di sini itu nama perempuan dari Siska. Contoh selanjutnya adalah Tony and Ayu are smart. Tony dan Ayu pintar. Karena Tony dan Ayu namanya lebih dari 1 orang, berarti mereka diganti they. Jadi they are smart. Oke, kita lanjut. Sama seperti contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu reflexive pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek dan objek. Ingat teman-teman, memberi penekanan pada unsur subjek dan objek. Yang pertama yaitu reflexive pronoun myself, yang artinya saya sendiri, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung ke contoh di bawah. She just care to herself in this time. Dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri pada saat ini. Biasanya letak refleksif pronoun itu berada di belakang objek. He blames himself refer to what happened. Dia menyalahkan dirinya sendiri berkaitan dengan apa yang terjadi. Biasanya letak refleksi pronoun ini terletak di bagian objek setelah kata subjek tersebut atau kata kerja tersebut. Himself, yang di atasnya herself, seperti itu. Contoh lainnya juga sama. My father cooked this meal himself. Ayah saya memasak makanannya sendiri. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan ke bagian ketiga, yaitu demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk berdasarkan kedekatan. Dekat, this and this, dan jauh, that in those. Ingat, dekat, this and this, dan jauh, that in those. Oke. Lanjut, kita langsung ke contohnya. This is my mother. These are my sister. Ini ibu saya. Ini adik-adik saya. Lanjut. That book is yours. Those are mine. Buku itu punyamu, itu punyaku. Oke, mudah kan? Demonstrative pronoun. Kita hanya
melihat berdasarkan kedekatannya. Itu dekat atau jauh. Bagian keempat, kita akan mempelajari tentang interrogative pronoun atau kata-kata yang mempertanyakan orang atau benda. Ini antara lain who, whom, siapa, was, punya siapa, why, mengapa, which, yang mana, dan what, apa. Kita langsung saja ke contohnya. Who did you call? Siapa yang kamu panggil? Who, siapa? Biasanya di kalimat interrogative pronoun ini harus ada kata tanyanya. Jika tidak ada kata tanyanya, kurang afdol atau kurang sempurna. Selanjutnya, what did you order? Apa yang kamu pesan? Dan contoh-contoh lain sebagainya. Selanjutnya kita akan ke bagian yang kelima, indefinite pronoun. Kata ganti yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu, seperti somebody, seseorang, something, anything, sesuatu, everyone, setiap orang, dan everything, segala sesuatu. Mudah kan? Saya ulangi lagi. Kata ganti yang mengacu pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu. Ingat, tidak tentu. Seperti somebody, seseorang, something, anything, sesuatu, everyone, setiap orang, dan everything, segala sesuatu. Oke, kita lanjut ke bagian keenam. Possessive pronoun digunakan untuk mengganti kepemilikan baik orang, benda maupun hewan. Ingat, possessive pronoun ini digunakan untuk mengganti kepemilikan baik benda, orang maupun hewan. Nah, ini contohnya. Maksudnya my dan min ini itu penempatannya. Kalau di depan my, kalau di belakang min. Artinya sama milik saya. Ini bisa dihafalkan dan kita langsung saja ke contohnya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, this is my book. The book is mine. Ini buku saya, buku ini punya saya. Penempatan kata pronoun di depan kata book yaitu my. Berarti di depan kata benda. Selanjutnya, the book is mine. Itu letaknya di belakang kata benda. Jadi, buku ini punya saya. Begitu ya, mudah kan? Sama seperti lainnya. This is your pencil and those are hers. Ini pensilmu dan itu punya saya. Oke, gampang kan? Yang terakhir kita bisa belajar relative pronouns atau kata ganti yang menghubungkan kalimat yang menerangkan noun. Terdapat 5 jenis relative pronoun yaitu who, manusia, which, benda, that, manusia dan benda, whom, objek pronoun, dan whose, kepemilikan. Perlu diingat ya, ada 5 jenis relative pronoun. Diingat-ingat, who, manusia, which, benda, that, manusia dan benda, whom, objek pronoun, dan whose, kepemilikan. Kita langsung saja ke contohnya. The man who is standing in front of the class in our teacher. Laki-laki yang sedang berdiri di depan kelas adalah guru kami. Laki-laki, the man di sini menunjukkan kata who atau menunjukkan bahwa laki-laki tersebut adalah manusia. Selanjutnya, the umbrella which has red color is mine. Payung yang berwarna merah itu adalah punyaku. The umbrella, payung itu, payung menunjukkan kata benda, berarti menggunakan which. Seperti contoh yang lainnya juga sama. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan bab tentang pronoun atau kata ganti.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dan see you again. Saya admin English Club. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.